Tidak ada ya. Jadi memang sudah pertama kali datang meyakinkan itu semua ya. Jadi memang benar kali Pak Ustadz, memang harus segala sesuatu itu harus diniatkan juga ya Pak Ustadz ya. Iya, memang. Ini yang dikatakan oleh Allah bahwa aku ini bagaimana hambaku berprasangka. Kalau kita yakin ya terhadap apapun ya kita jalankan selama itu tujuannya baik ya, insya Allah akan bisa terjadi ya. Ini juga sebenarnya para pemirsa JAK TV ini juga sebenarnya dibuka tabir tentang keyakinan ini pada waktu dalam kitab suci Al-Quran. Misalkan pada waktu kisah Nabi Musa. Ya, pada saat kisah Nabi Musa, pada saat beliau harus berhadapan dengan para tukang sihir Fir'aun. Di sana pada saat itu tukang sihir Fir'aun melempar kayu, kayunya berubah jadi ular. Pada saat itu Nabi Musa sempat ragu-ragu, alias tidak yakin. Maka Allah berkata, lempar tongkatmu itu. Berubah tongkat Nabi Musa menjadi naga. Ya. Nah di sini perlunya sebuah keyakinan tadi. Demikian juga pada waktu peristiwa pembelahan lautan misalkan. Pada saat itu Nabi Musa sudah ragu-ragu juga. Turun perintah, ketukkan tongkatmu. Jadi harus ada keyakinan. Nah ini yang dikatakan aku bagaimana hambaku berprasangka. Ya. Nah karena itu para pemirsa, kalau kita mau berobat kemanapun saja, entah itu kita berobat kemana ya, ke medis, kemanapun, kita amati dulu, jangan cepat-cepat percaya. Ke alternatif manapun kita amati dulu, jangan cepat-cepat percaya. Tapi kalau kita sudah amati, kita sudah yakin, sudah, jangan ragu-ragu, jalanin. Sekali lagi amatin dulu, ya, baru kita jalanin. Nah insya Allah kalau kita yakin, nah selebihnya serahkan kepada Allah. Bukankah kita sudah mengatakan bahwa ya Allah sesungguhnya hidupku, matiku, semuanya aku serahkan kepadamu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Itulah kira-kira bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Ya, baik Pak Ustadz. Ya pemirsa, sebenarnya kiat-kiat apa saja yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengucapkan hamdalah? Temukan jawabannya, tetap bersama kami dalam Terapi Kolbu. Very lucky people want to be a part of it. Kembali lagi bersama kami dalam Terapi Kolbu. Pemirsa, alamat klinik Terapi Kolbu Anda bisa langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Teleponnya di 021 858 2029 atau di 021 8500 413 atau di 021 7058 0381. Dan Pak Ustadz, tadi ada pertanyaan dari saya nih Pak Ustadz. Sebenarnya kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengucapkan hamdalah itu sendiri Pak Ustadz? Ya. Ini juga pertanyaan yang baik, bagus ya. Saya pikir yang harus dijadikan pegangan kita bukan hamdalah yang dalam bentuk ucapan. Karena kalau hamdalah dalam bentuk ucapan, walaupun itu diucapkan 2 juta kali sekalipun, ya sampai mulut kita doer katakanlah gitu, percuma saja kalau tidak diikuti dengan sikap dan sepak terjang kita di kehidupan itu sendiri. Jadi hamdalah itu harus keluar dalam bentuk sikap kita. Nah, para pemirsa JAK TV yang berbahagia, seperti tadi dijelaskan di awal bahwa hamdalah itu kan artinya segala puja dan puji. Nah, ini yang harus keluar dalam bentuk sikap kita. Sikap apa? Sikap untuk mau menerima semua perbedaan. Ya.
sikap untuk mau menerima semua ketentuan takdir Allah. Memang kita harus berusaha. Ya bukan berarti kita menerima terus kita males-malesan, tidak. Kita harus tetap berusaha. Tapi kalau toh ternyata ketentuan Allah ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, ya kita harus mau menerima. Nah ini memang tidak gampang, sekali lagi saya katakan, ini memang tidak gampang. Kita perlu untuk berlatih, untuk menjadi manusia-manusia yang menyikapi hamdalah dalam kehidupan ini. Nah, para pemirsa JAK TV yang berbahagia, seperti tadi telah dikatakan bahwa untuk bisa mencapai suatu tingkat surga, komunitas surga yang dimana betul-betul bersih dari nol dosa tadi, ini nampaknya ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang ridho, oleh orang-orang yang mau menerima semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Coba mari saya ambil sebuah ilustrasi saja. Bagaimana hati kita bisa bersih dari nol dosa kalau kita membenci ciptaan Allah hanya karena iri, kalau kita membenci ciptaan Allah, dengki dengan ciptaan Allah hanya karena beda. Bagaimana kita bisa punya nol dosa? Tapi coba perhatikan, kalau kita mau menerima semua ciptaan Allah, baik dia beda suku, baik dia beda agama, dia baik beda bangsa sekalipun, kita mencintai mereka seperti kita mencintai diri kita, maka insya Allah hidup ini akan penuh dengan berkah para pemirsa. Nah, orang-orang seperti ini, insya Allah, saya katakan insya Allah, kemungkinan masih bisa untuk masuk di dalam komunitas standar nol dosa. Karena bagaimana dia mau berbuat dosa kalau dia manusia apapun yang diciptakan Allah dia cintai seperti dia mencintai dirinya. Bagaimana dia mau berbuat dosa? Dia menganggap semua manusia, baik itu yang matanya sipit, matanya belok, baik yang rambutnya lurus, baik yang rambutnya keriting, baik yang agamanya apapun, dia cintai seperti dia mencintai dirinya. Bagaimana dia mau berbuat dosa? Nah, orang-orang seperti inilah yang diharapkan bisa masuk di dalam standarisasi nol dosa tadi. Baik Pak Ustadz, nih sebenarnya ada nggak sih Pak Ustadz kalau memang setiap orang itu kan selalu mengharapkan keuntungan ya Pak Ustadz ya, mungkin memang ini tidak boleh kita mengharapkan dari Allah ya Pak Ustadz, karena memang Allah telah banyak memberikan keuntungan-keuntungan bagi manusianya ya, bagi umatnya. Nah tapi sebenarnya ada nggak sih Pak Ustadz keuntungan dari kita mengucapkan hamdalah itu sendiri Pak Ustadz? Ya itu tadi, bahwa hamdalah itu sebaiknya dipakai dalam bentuk suatu sikap kita dalam kehidupan ya. Pengucapan hamdalah itu adalah suatu kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik kalau kita menerima sesuatu yang baik, alhamdulillah ya. Tapi sebenarnya kebiasaan yang baik tadi alangkah indahnya gitu ya. Kalau kebiasaan baik itu ditingkatkan gitu ya, ditingkatkan peranannya supaya hamdalah itu sesuai dengan artinya. Gitu loh. Bahwa hamdalah ini artinya adalah segala puja dan puji bagimu ya Allah. Kalau sekarang kan hamdalah ini terima kasih. Terima kasih ya. Letaknya kan terima kasih. Alangkah indahnya dari yang tadinya terima kasih ini diperluas sesuai dengan artinya. Bahwa ini ternyata artinya alhamdulillah ini adalah segala puja dan puji bagimu ya Allah. Jadi memang pemikiran si manusianya itu sendiri atau ya memang umatnya sendiri yang harus mengganti mindset itu semua ya Pak Ustadz. Iya, betul sekali. Jadi mindset ini yang harus dirubah. Dalam arti kata ternyata alhamdulillah ini artinya bukan terima kasih. Alhamdulillah ini artinya adalah segala puja dan puji bagimu ya Allah. Dan ini khususnya umat Islam, sekali lagi khususnya umat Islam, itu sebenarnya setiap kita sholat, kita melatih diri kita untuk memahami alhamdulillah ini pada saat kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana alhamdulillah. Itu artinya kira-kira segala puja dan puji bagimu ya Allah di atas langit, segala puja dan puji bagimu ya Allah di muka bumi, segala puja dan puji bagimu ya Allah sesudahnya sebanyak bilangan yang kau kehendaki. Artinya apa? Semua ciptaanmu ini di alam jagat raya ini, di langit, di bumi, bahkan di alam gaib, semuanya terpuja dan terpuji. Nah itulah artinya alhamdulillah. Nah coba bayangkan, alangkah ironisnya, begitu selesai sholat, tutup sajadah, langsung kita membenci ciptaan Allah. Hanya karena dia beda agama, hanya karena dia beda suku, hanya karena dia beda paham. Ini kan tidak baik. Kenapa? Karena pada saat sholat kita mengucapkan bahwa semua ciptaanmu ini sangat terpuja dan terpuji. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam kitab suci para pemirsa. Jangan satu kaum menyatakan dirinya lebih baik. Belum tentu
siapa tahu mereka lebih baik dari kamu. Ya, Nah, baik inilah Pak kira-kira. Ustadz. Ya, nanti kita saya akan lanjutkan lagi. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu. Terapi Kolbu, the power of soul. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Dengan saya cara berdoa, saya sembuh. Kita sholat, kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran, ya. Dalam Terapi Kolbu, the power of soul. Habisin dulu makanannya, terus kita nonton TV-nya. Oh, Pinter anak ibu. ada apa aja? Dua. TV bisa menjadi sahabat yang baik jika kita bisa memanfaatkannya. Pilihlah program yang sesuai. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu. Dan kepada Ibu Ella, mungkin Bu ada yang sampaikan Ibu kepada Pak Ustadz ataupun juga kepada pemirsa semua. Mungkin ada Ibu yang menanyakan mengenai pantangan-pantangannya nih Bu. Ada nggak nih Bu yang ditanyakan? Ya, kalau pantang-pantangan untuk saya itu makanan yang mengandung kolesterol itu yang nggak boleh. Oh, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan Bu, mungkin apa Bu keluhan Ibu kepada Pak Ustadz? Nggak ada. Nggak ada ya, sudah cukup ya Bu ya selama terapi itu. Alhamdulillah sudah mendapatkan semua jawabannya ya. Nah, kepada Pak Ustadz sebenarnya ada nggak sih Pak pantangan yang dikhususkan bagi pasien yang datang ke tempat Bapak? Ya, kita umumnya para pasien itu pada waktu datang biasanya setelah kita deteksi gitu ya, biasanya kita berikan pantangan-pantangan itu. Namun pantangan-pantangan itu bukan untuk seterusnya. Nanti setelah terapi energi-energi udah mulai bagus, tegang, ya boleh dimakan, tapi jangan berlebihan gitu. Boleh dimakan asal jangan berlebihan. Dan yang lebih penting lagi adalah kita dari Terapi Kolbu itu menginginkan gitu ya, setiap pasien yang datang ke kita setelah berobat, waktu-waktu pulang ilmunya sekalian dibawa. Ya. Ya, ilmunya sekalian dibawa. Makanya kita menulis buku itu. Ya. Ya, menulis buku agar supaya ilmu ini juga bisa dikuasai sendiri. Ya, bisa dipelajari sendiri. Supaya apa namanya? Bisa mengatasi masalahnya sendiri kalau suatu hari nanti mungkin dirinya atau keluarganya sakit atau kambuh gitu ya. Kalau bisa belajar sendiri, kenapa tidak begitu? Saya pikir demikian. Tapi tidak ini Pak ya, kalau setelah selesai terapi itu sebenarnya pasien ini masih harus kontrol nggak sih Pak untuk mencek keadaan kesehatannya ke Terapi Kolbu itu? Iya, ada yang memang harus kontrol, tapi ada juga yang enggak gitu. Biasanya kalau kontrol tuh 2 minggu atau sebulan kemudian kontrol sekali, 2 kali. Tapi kalau pasien udah rasa udah enak, biasanya udah nggak kontrol lagi. Kayak gitu ya Pak ya? Iya. Tapi yang penting tadi itu tadi bahwa pengobatan ini apa ya? Kita tidak menggunakan jamu, kita tidak menggunakan obat-obatan, juga tidak menggunakan suntik-suntik, apalagi dipijat-pijat ya. Kita juga tidak menggunakan ayat-ayat yang ditulis-tulis atau apalagi sampai menggunakan bantuan-bantuan jin, itu kita tidak menggunakan itu semua. Jadi insya Allah ini aman gitu ya, aman dan tidak ada efek samping gitu. Tidak ada efek samping. Dan bagi para pemirsa mungkin yang menyaksikan acara ini ya, siapa tahu ini adalah merupakan suatu petunjuk dari Allah ya. Kalau memang mungkin sedang sakit,
Kenapa tidak dicoba untuk berobat? Ya siapa tahu ini memang petunjuknya. Toh tidak ada efek samping gitu. Baik Pak Ustadz, ini mohon maaf karena kita sudah di segmen terakhir, ada doa yang disampaikan Pak Ustadz, silakan. Ya, baiklah para pemirsa, karena waktunya memang sudah mepet, saya biasanya di dalam berdoa selalu menyertakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa itu dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan. Saudara-saudaraku, para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, alam jagat rayamu ini Kau ciptakan beraneka ragam. Karena Engkau lah Sang Maha Kaya. Kekayaanmu Kau gelar di alam jagat raya ini dengan begitu banyak perbedaan. Ampunilah kami sekiranya kami tidak dapat menerima perbedaan-perbedaan itu. Ampuni kami, Rob. Ampuni kami. Rob, Engkaulah pencipta kami. Turunkanlah ilmu pada kami sehingga kami dapat menerima seluruh perbedaan di alam jagat raya ini. Dan jadikanlah manusia-manusia kami ini sebagai manusia-manusia yang ridho. Manusia-manusia yang dapat menerima perbedaan itu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya baik, terima kasih banyak Pak Ustadz dan Ibu Ella, terima kasih Rifki, terima kasih ya. Ya baiklah pemirsa, jangan lupa untuk saksikan terus Terapi Kolbu dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 24 waktu Indonesia bagian